warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di Ajija Story. Kali ini Mama Ziza bakalan memberikan sedikit tips untuk menghindari kata jangan pada anak dan kenapa sebaiknya kita menghindari kata jangan. Silahkan disimak sampai beres. Kesehariannya kadangkala anak melakukan aktivitas atau suatu tindakan yang menurut kita sangat membahayakan atau lebih baik untuk anak itu tidak melakukannya, sehingga seringkali dalam seharinya mungkin kita berapa kali berkata jangan nak, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, karena kita merasa khawatir dan merasa anak dalam bahaya atau sebaiknya anak tidak melakukan perbuatan atau tingkah tersebut. Kata jangan juga memang sangat diperlukan dalam kondisi atau keadaan tertentu. Dalam keadaan ini kita menghindari kata jangan untuk beragam hal yang mampu kita kondisikan. Usia sekarang, kalau itu mau masuk usia 3 tahun, anak itu lagi hobi banget mengeksplor sesuatu yang dia lihat atau mencontoh apa yang dia lihat. Seperti karena mamahnya misalnya lagi cuci piring nih, dia mau ikut-ikutan mencuci piring sementara takut jatuh dianya karena dia naik di kursi. Terus piringnya takut pecah gitu ya. Nah, kadang keluarlah kata, "Dek, jangan, Dek. Deh jangan ini jangan itu," atau banyak kondisi lain di kesehariannya kadang membuat mamanya itu khawatir sehingga seringkali berkata jangan. Padahal sebenarnya emaknya tahu juga nih bahwa sebaiknya tuh kita mengurangi kata jangan, tapi kadang nggak bisa kehandle gitu ya. Mari kita belajar bersama atau kita membagi tips untuk menghindari kata jangan. Pertama, berikan alasan. Nah, kenapa sih kita harus memberikan alasan ketika kita melarang anak melakukan sesuatu? Karena dampak dari kita sering berkata jangan, dampak kita sering melarang anak untuk melakukan sesuatu, mungkin itu akan membatasi kreasi anak dalam melakukan sesuatu juga. Jadi dia kayak takut gitu loh, kayak takut gak boleh, takut jangan, takut apa, udah pernah dimarahin atau kayak gimana. Nah, sebaiknya kita berikan alasan yang tepat, alasan yang masuk, alasan yang dimengerti oleh anak ketika kita melarang sesuatu. Misalnya nih kalau ya gitulah ya. Misalnya ketika saat akhir-akhir ini Colby lagi suka banget pengen bantuin mamahnya masak, padahal takut gitu ya, takut kena api, panas dan yang lain-lainnya ya. Biasa ya mama suka banyak ketakutan gitu kan ya. Nah, solusinya kita berikan alasan. Nak, boleh bantuin mama masak, boleh. Cuma kan apinya panas. Boleh ya, dedeknya liatin aja dulu dari jauh kayak gitu. Pokoknya berikan alasan kenapa kita tuh melarang anak melakukan sesuatu. Berikan solusi. Jadi ketika kita melarang anak melakukan sesuatu, kita kasih solusi anaknya untuk melakukan hal yang lain misalnya. Jadi ketika anak suka loncat-loncat di sofa yang mengakibatkan kita takut dia jatuh atau yang lain, kita kasih solusi lain. Misalnya alihkan anak untuk main permainan yang sama tapi di bidang yang berbeda. Misalnya anak suka loncat-loncat di sofa, kita alihkan, "Nah, loncat-loncatnya di tanah aja ya," gitu. Misalnya salah satu contohnya. Jadi kita berikan solusi lain ketika anak tidak melakukan hal itu, ketika anak tidak melakukan apa yang dia larang, apa yang kita larang, anak diberikan aktivitas lain atau solusi. Setelah tadi kita memberikan alasan kepada anak mengapa dilarang untuk melakukan sesuatu, kita memberikan solusi kepada anak. Nah, tips yang ketiga adalah mempersempit pilihan. Mempersempit pilihan di sini maksudnya ketika anak kita larang untuk melakukan sesuatu, kita berikan dia bentuk solusi dengan mempersempit pilihannya. Misalnya anak suka banget nih, lagi suka pengen nyuci piring karena lihat mamanya nyuci piring. Sementara piringnya takut pecah, piringnya takut pecah dan akhirnya takut terjatuh juga ya ketika nyuci piring.
Nah, kita kasih opsi lain misalnya dengan mendampingi anak dan anaknya memakai piring yang plastik, misalnya kayak gitu. Jadi itulah tadi tips dari Mama Ziza mengenai 3 cara untuk sedikit menghindari kata jangan, yaitu dengan cara memberikan alasan, memberikan solusi, dan mempersempit pilihan anak. Jadi anak tidak terbatasi kreasinya, anak tetap melakukan sesuatu, tapi ada kalanya kata jangan juga itu penting untuk kita lakukan atau untuk kita ucapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Semoga itulah tadi tips singkat mengenai menghindari kata jangan. Semoga bermanfaat dan selamat membersamai putra-putri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.